Oke baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Advensyah Panjaitan dengan NIM 2305181078. Saya mahasiswa dari TRPL 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode beserta demo aplikasi yang saya buat, yaitu terkait dengan UAS kita yang membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini saya membuat aplikasi namanya itu GearUp, yaitu platform penyedia peralatan camping dan outdoor dengan sistem pemesanan yang praktis dan terpercaya. Nah, aplikasi ini saya buat yaitu untuk tempat platform penyewaan alat-alat camping. Nah, langsung saja kita ke struktur kodenya. Oke, di sini kita sudah masuk di bagian struktur kodenya. Yang pertama itu di bagian Google Service. Di sini kita mengambil dari database-nya, yaitu Firebase-nya. Yang selanjutnya di bagian aset, di sini saya menambahkan beberapa image aset yang akan digunakan untuk aplikasinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian lib, yaitu struktur kode aplikasi yang kita buat. Yang pertama ada di sini construct. Ini tempat untuk bagian aset seperti aset image yang kita gunakan. Selanjutnya ada tema. Ini untuk mengatur tema yang kita gunakan. Ada app color dan app tema. Selanjutnya ada utils. Ini untuk kita gunakan sebagai pengaturan tanggal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian future dan di bagian folder admin. Di sini di bagian admin cukup banyak, ada admin order, admin product, admin edit product, admin archive, ada admin dashboard, order, product detail screen, ada admin product screen, ada admin promo screen, admin reader screen, admin user management dan kategori manajemen. Nah, di sini di bagian admin ini kita akan men-setting semuanya atau mengelola semuanya, di mana di sini ada beberapa file nanti yang akan saya tunjukkan di bagian aplikasinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian out. Di sini ada login screen, ada onboarding. Nanti setelah kita masuk ada onboarding, ada register screen dan ada juga splash screen. Nah, setelah kita buka aplikasinya, dia akan masuk dulu ke bagian splash ini. Di bagian splash atau semacam animasi, lalu masuk ke bagian onboarding. Setelah itu lanjut ke bagian login dan lanjut ke masuk ke dalam aplikasinya. Sini kita bisa register dan login. Selanjutnya ada di bagian card. Di bagian card ini di sini kita menyimpan card untuk aplikasi kita. Selanjutnya di bagian checkout ada checkout screen, ada payment method. Nah, di bagian payment ini saya menambahkan beberapa payment seperti BRI, BNI, BCA, QRIS, e-wallet, dan OVO dan lain-lain. Nah, di sini ada untuk konfirmasi suksesnya di success screen ini. Lalu di bagian explore, ini mirip-mirip dengan di bagian home, ada nanti bagian khusus itu untuk mengeksplor apa-apa aja produk yang ada di sana. Di selanjutnya kita masuk ke bagian home, ada diskon banner di sini. Nanti di aplikasi kita ada yang namanya diskon atau potongan harga. Nanti akan saya tunjukkan di aplikasinya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian home, di mana home ini akan menampilkan tampilan awal dari aplikasi kita, di mana ada produk, di sini ada banner diskonnya, ada juga kategori dan lain-lain. Selanjutnya ada notifikasi. Di aplikasi ini juga saya menambahkan notifikasi, yang dimana nanti ketika ada updatean voucher atau updatean pesanan kita telah dikonfirmasi atau sudah selesai, itu akan masuk ke bagian notifikasi. Selanjutnya di bagian order ada order aktif, ongoing, pending, ada order detail dan order history. Nah, ini semua ditangani oleh admin, dia nanti yang akan menyetujui, menyelesaikan, dan kita bisa melihat semuanya di bagian order kita. Selanjutnya ada produk detail. Ini detail produk, misalnya kita klik suatu produk, dia akan muncul detailnya, kita bisa melihat gambarnya, kita bisa melakukan checkout dan lain-lain. Selanjutnya di bagian profile ini saya menambahkan ada change password, yang dimana kita bisa mengganti password kita langsung di dalam profile screen-nya. Ada edit profile juga, di sini kita bisa mengedit nama dan foto. Selanjutnya ada privacy
polish, yang dimana nanti di bagian profile itu ada yang namanya kebijakan privasi. Ini profile screen-nya yang menampilkan tampilan halaman profile kita. Selanjutnya adalah setting screen. Nah, di menu profile itu saya tambahkan menu setting. Nanti kan coba kita lihat. Oke, next kita masuk ke bagian wishlist screen, di mana kita bisa memasukkan produk-produk yang kita sukai nanti. Selanjutnya masuk ke bagian model, di mana di sini ada cart model, notifikasi model, order model, product model, dan user model. Next kita masuk ke bagian service. Di sini ada 4 service, yaitu admin service, cart service, Cloudinary. Nah, Cloudinary ini saya gunakan sebagai penghubung antara foto yang kita upload ke Firebase. Karena kan kalau di dalam Firebase itu, kalau kita menggunakan foto kita harus bayar. Nah, makanya saya menggunakan pihak ketiga, yaitu Cloudinary ini, dimana ini ada untuk nama Cloudinary-nya, dan ini nama template-nya GearUp. Selanjutnya ada Firebase Service. Next kita masuk ke bagian widget. Ini untuk tampilannya biar lebih bagus. Ada button navbar, ada custom button di sini, ada juga custom text. Untuk bagian text ada product card, ada Firebase option. Nah, ini Firebase ini yang menghubungkan koneksi dari aplikasi kita ke Firebase. Dan terakhir ada main Dart. Main Dart-nya ya seperti biasa, main Dart pada umumnya. Oke, di bagian terakhir kita masuk ke bagian Pacific YAML, yaitu di bagian dependensi. Di sini saya menambahkan beberapa dependensi, ada Firebase Core, ada Firebase Out, ada Cloud Firestore, ada Google Sign In, yang dimana kita di aplikasi ini sudah bisa melakukan login menggunakan akun Google, ada provider, ada INTL, ada URL launcher, dan banyak lagi di sini sampai ke bagian aset-aset yang kita gunakan. Oke, demikian penjelasan penjelasan struktur webnya dan beberapa kodenya. Sekarang kita masuk ke bagian Firebase-nya. Oke, kita sudah masuk di bagian Firebase-nya. Untuk Firebase-nya ini seperti biasa, di sini saya sudah menambahkan admin, yang dimana role-nya itu sebagai admin. Jadi ketika dia login, dia hanya bisa masuk ke bagian admin saja. Nah, kalau yang user selain admin, dia akan masuk sebagai user. Di sini saya sudah menambahkan beberapa produk, nanti akan kita cek di dalam aplikasinya. Di sini saya menambahkan beberapa produk dan beberapa kategori. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasinya untuk melihat seperti apa tampilan aplikasinya. Nah, ini dia fix plus-nya, ada GearUp, ada informasi lain. Kita coba sekali lagi. Nah, seperti ini dia tampilannya. Lalu masuk ke bagian onboarding. Sekarang kita klik mulai petualang. Sini kita masuk ke menu login. Kita daftar dulu. Pertama kita daftar di sini. Kita full name, misalnya Budi. Kita ganti aja, misalnya namanya saya Advanced. Untuk nomornya kita buat 0812345678, secara acak aja. Kita tambahkan di sini Gmail-nya, adventgmail.com. Lalu passwordnya 123. Selanjutnya kita tambahkan konfirmasi password lagi. Bagaimana kalau misalnya passwordnya salah? Coba kita daftar. Nah, password tidak cocok, periksa kembali karena di sini beda. Lalu kita klik langsung daftar. Oke, pendaftaran akun berhasil. Silakan masuk menggunakan akun Anda. Kita coba masuk dulu untuk melihat tampilannya sebelum ke bagian admin. Kita akan masuk dulu tadi advent.gmail.com 123. Oke, langsung kita login. Nah, kita sudah masuk ke tampilan home-nya, yang dimana di sini diskon belum tersedia karena belum kita input dari bagian admin. Di sini ada beberapa produk yang sudah saya tambahkan. Di sini ada kategorinya, bisa langsung kita cari. Kita langsung pilih di sini beberapa kategori, sudah cukup banyak saya tambahkan, dan bisa langsung kita kembali ke bagian lihat semua. Nah,
Di menu navbar ini ada beberapa menu, yang kedua ada explore. Nah, di sini kita bisa langsung mengeksplor produk-produk apa saja, kurang lebih sama sih menunya seperti yang di home, cuma dia lebih kompleks di sini, lebih bagus tampilannya karena kan di sini masih ada kategori, masih ada diskon, masih ada tombol search, dan masih ada notifikasi. Nah, kalau di sini di explore ini dia langsung khusus untuk produknya. Misalnya bisa kita cari di sini. Misalnya kalau asal-asalan di sini tidak ada alat outdoor yang cocok. Coba kita cari di sini tenda. Nah, dia langsung menunjukkan produk tenda. Misalnya kita cari sepatu, sepatu. Nah, dia ini langsung ada sepatu hiking. Selanjutnya di bagian keranjang, di sini keranjang masih kosong. Di bagian wishlist masih kosong, di bagian profile masih polos, belum ada kita edit apa-apa. Sekarang kita coba klik satu produk di sini. Kita klik satu produk. Di sini kan produknya tersisa 1 unit. Kita coba masukkan ke keranjang. Oke, berhasil ditambahkan ke keranjang, dan coba kita tekan di sini menu wishlistnya. Oke, dia sudah merah di sini, sudah merah. Ini juga kita masukkan wishlist. Ini wishlist. Kita coba nyari produk namanya matras. Nah, ini matras ini kan stoknya sudah habis. Otomatis ketika kita tambahkan ke keranjang, dia tidak bisa dicek out. Kita coba di sini langsung menu sewa sekarangnya sudah langsung disable karena stoknya sudah habis. Sekarang kita coba klik masukkan ke keranjang, ini berhasil. Kita kembali, kita lihat semua di sini, kita hapus dulu ini. Nah, di bagian detail produk ini, di sini saya sudah langsung menambahkan lokasi basecampnya. Basecamp gear up utama di Jalan Merdeka nomor 123 Medan. Nah, biar si user langsung tahu, oh lokasinya di sini gitu. Oke, kita lanjut, kita masuk ke bagian keranjang. Nah, ini tadi yang saya bilang, karena matras tadi stoknya sudah tidak ada lagi. Jadi di sini stok basecamp kosong. Jadi dia tidak bisa di check out. Nah, data yang muncul di sini total sewa hanya 20.000, yaitu di bagian flash sheet. Ya, gimana kalau kita hapus di bagian flash sheet-nya? Nah, dia langsung kosong, stok habis di basecamp. Jadi kita tidak bisa melakukan check out. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi ke keranjang, dia akan muncul lagi. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan check out. Oke, kita cek dulu di sini ada wishlist yang kita tambahkan tadi. Ini wishlist di sini. Bagaimana kalau ini kita tekan love-nya, dia akan hilang. Nah, dia menjadi 2, misalnya kita hapus semua, dia akan menjadi kosong. Seperti itu. Selanjutnya di bagian notifikasi kita belum ada notifikasi baru, masih kosong karena belum ada kita update apa-apa. Misalnya di bagian profile di sini masih polos, nanti akan coba kita lakukan edit dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk dulu ke bagian sisi admin. Kita logout dulu. Kita masuk ke bagian admin di sini, admin Gmail, passwordnya 123 123. Nah, ini dia tampilan dari Gear Up admin panel kita, yang dimana di bagian atasnya ada total omset dan ada transaksi. Jadi setiap ada transaksi dia akan muncul nanti di sini, misalnya 1 transaksi, 2 transaksi, dan lain-lain. Nah, di menu manajemen ini ada katalog produk, ada pesanan masuk, ada pengembalian barang. Jadi di pengembalian ini nanti kita akan melakukan cek kondisi, dan kalau ada kerusakan kita akan melakukan denda itu di lokasi. Nah, ada data pengguna di sini, ada kelola kategori, arsip selesai, dan kelola voucher. Pertama, kita akan tambahkan dulu satu kategori. Kita akan melihat apakah fungsi CRUD-nya itu berhasil. Kita klik kelola kategori. Nah, misalnya kita tambahkan jaket outdoor. Outdoor di sini. Nama kategori baru jaket outdoor, kita langsung tekan aja tombol plus di sini. Nah, kategori baru berhasil ditambahkan. Kita cek di bawah. Nah, ini ada jaket outdoor. Coba kita hapus lagi. Nah, kategori berhasil dihapus. Kita tambahkan lagi jaket outdoor. Nah, kategori baru berhasil ditambahkan. Nah, di sini jaket outdoor. Oke. Setelah kategori, kita akan menambahkan produknya. Kita langsung klik aja kelola produk di sini, langsung kita tambahkan alat, tambah alat. Kita buat namanya jaket outdoor. Kita pilih kategori di sini.
Ini kategori petualang, kita pilih, ada banyak di sini, kita langsung sesuaikan aja sesuai kategorinya. Sini ada jaket outdoor, kita buat sewa per harinya itu misalnya 30.000. Jumlah stok kita di gudang itu misalnya ada 12 stok, dan deskripsinya misalnya jaket outdoor super bagus, misalnya super nyaman. Nah, di sini ada foto galeri produk, kita langsung tekan aja, kita pilih produknya. Nah, di sini kita bisa menambahkan, bebas mau menambahkan berapa foto. Di sini kita bisa menambahkannya, dan kalau misalnya ingin menghapus, kita langsung tekan tombol salah di sini aja. Dia akan menghapus, kita tambahkan lagi. Oke, selanjutnya kita langsung publish alat camping aja. Kita tunggu sebentar. Nah, produk baru berhasil ditambahkan. Dia sudah langsung masuk di bagian kategori jaket tadi. Sekarang kita langsung cek apakah jaketnya itu berhasil masuk. Kita langsung logout aja di sini. Kita masuk lagi advent 123. Ups, passwordnya salah, kata sandi masukan salah. Kita langsung perbaiki, kita langsung login lagi. Nah, kita coba cek di bagian kategori di sini. Kita geser. Nah, jaket outdoor sudah masuk di sini. Jaket outdoor kita langsung klik. Nah, ini dia jaket tadi yang telah kita tambahkan. Kita coba klik lagi. Nah, ini dia tadi 3 foto yang telah kita tambahkan. Tersedia 12 unit sesuai dengan apa yang kita upload di bagian admin tadi. Kita langsung kembali. Kita kembali lagi ke bagian admin untuk menyelesaikan semuanya. Di bagian admin kita kembali lagi. Oke, sekarang kita tambahkan kelola voucher. Kita tambahkan satu voucher. Nah, misalnya kursi kuris lagi. Misalnya kursi 12 misalnya. Itu nama kode vouchernya. Nah, kita buat di sini total diskonnya itu berapa? Misalnya kita buat 10%. Tinggal kita tambahkan 10. Di sini tulis angka saja 1 sampai 100, 10. Nah, di sini untuk kategorinya itu bisa kita pilih untuk semua, bisa kita pilih untuk kategori tertentu. Karena di sini kursi, otomatis ini kita akan tujukan ke voucher kursi camping. Langsung kita terbitkan. Nah, di sini kursi 12 diskon 10%. Ini di sini bisa kita nonaktifkan dan bisa juga kita hapus. Sekarang kita tambahkan lagi satu lagi kodenya, misalnya tenda 1. Misalnya tenda 31. Vouchernya kita buat 15%. Kita pilih kategorinya untuk bagian tenda. Langsung kita terbitkan. Nah, di sini kita sudah menambahkan 2 voucher promo. Langsung kita kembali lagi ke user tadi, advent Gmail. satu dua tiga. Nah, di sini sudah ada yang tadinya diskon belum ada, sekarang sudah ada diskon terbuka 15% khusus perlengkapan kategori tenda sesuai kategori yang kita pilih tadi. Di sini kita bisa tinggal klik ambil promo, kita bisa geser di sini lagi untuk diskon terbuka 10% untuk kategori kursi camping. Nah, kita akan coba apakah promo diskon ini dia tertuju bisa ke semua atau ke khusus untuk sesuai dengan kategori yang kita pilih. Nanti kita akan coba. Oke, kita akan lihat dulu di bagian home ini sudah ada notifikasi 2 di sini, yaitu voucher yang 2 tadi yang kita tambahkan, kita bisa klik. Nah, promo terbaru dan tersedia di sini sudah ada, salin kode di halaman beranda depan untuk klaim diskon. Oke, untuk voucher nanti dulu kita coba. Sekarang kita setting di bagian profile dulu. Yang pertama kita bisa ganti foto profile di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, foto profil kita akan langsung terganti di sini dan kita cek di beranda. Di bagian pojok kiri atas itu foto profil kita sudah ganti juga. Oke, sekarang kita edit profil. Kita ganti namanya misalnya Advensen Panjaitan, kita tambahkan.
penjahitan, simpan perubahan. Nah, dia langsung berubah. Nama profil berhasil diperbarui ya, pensiun penjahitan. Sekarang kita diklik menu pesanan kita masih kosong, belum ada transaksi. Nah, sekarang kita coba apakah menu ubah kata sandi ini berhasil. Tadi kan kata sandi kita 123 123. Sekarang kita coba masukkan kata sandi lama kita. Lalu kata sandi baru 123456 123456. Langsung kita simpan perubahan. Nah, kata sandi Anda berhasil diperbarui, akun kini lebih aman. Kita langsung cek apakah dia berfungsi. Advent gmail.com. Tadi kan password yang pertama itu 123. Sekarang kita coba dulu password yang lama 123 apakah dia masih bisa. Nah, kata sandi salah, berarti password yang kita ubah tadi telah berhasil. Tadi password yang baru 123 sampai 6, langsung kita login aja. Nah, dia masuk. Berarti ubah kata sandi berhasil kita lakukan. Selanjutnya ke bagian pengaturan. Di sini ada push notifikasi. Jadi notifikasi yang masuk itu bisa kita matikan suaranya atau enggak. Nah, bisa ada suara atau enggak. Sini kita matikan aja. Nah, untuk pusat bantuan Basecamp di sini ada jam operasionalnya. Kita bisa lihat. Jadi si user bisa langsung melihat jam operasional dari si Basecamp tersebut. Di sini ada alamat juga dan di sini ada hapus akun. Di sini bisa kita hapus akun kita secara permanen. Kita kembali lagi. Selanjutnya ada kebijakan privasi di sini, yaitu seperti aplikasi pada umumnya lah. Ada penjelasan dan kebijakan-kebijakannya. Dan terakhir ini ada hubungi kontak admin. Di sini kita bisa langsung menghubungi kontak admin. Misalnya kita pilih WhatsApp kita untuk menghubungi admin. Nah, dia langsung ada nanti tulisan template seperti ini. Coba kita klik. Nah, halo admin GitHub saya. Nah, di sini sudah masuk dia notifikasinya. Nah, di sini sudah masuk pesan kita dari si admin, dari si user tadi. Misalnya kita klik lagi di sini. Nah, ini dia untuk template-nya. Halo admin GitHub, saya pengguna atas nama admin penjahitan. Gmail saya ini saya melakukan bantuan seputar penyuluhan alat outdoor. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyewaan barang. Kita pertama ambil dulu terlebih dahulu diskonnya di sini. Diskon terbuka 15%. Kita ambil. Nah, ini dia. Kita tinggal klik salin kode tenda 31. Sekarang kita cari kategori tenda. Nah, di sini ada tenda 40.000. Kita langsung sewa sekarang. Kita misalnya pilih 2 unit tenda. Berarti totalnya 80.000. Nah, di sini sudah masuk. Sisa stok 10 pieces, kita menambahkan 2 unit tadi. Lama penyewaan misalnya kita buat 3 hari. Nah, di sini kita masukkan gunakan voucher diskon. Kita langsung gunakan aja voucher diskonnya, tenda 31. Misalnya vouchernya salah kita buat, misalnya kita tambahin. Gimana? Apakah ada notifikasinya? Nah, tentu ada, yaitu kode voucher tidak terdaftar. Karena memang tidak ada kode voucher seperti ini. Kita kembalikan ke tenda 31, kita terapkan voucher. Nah, voucher tenda berhasil digunakan diskon 15%. Nah, dia langsung otomatis menghitung dari totalnya, lalu dikurangkan dengan berapa persen voucher yang kita miliki. Di sini dia berkurang 36.000, jadi 240 kurang 36.000 sama dengan 204.000. Kita pilih metode pembayaran di sini. Selanjutnya kita masuk di sini di bagian metode pembayaran, di mana di sini sudah saya tambahkan selesaikan pembayaran dalam 24 jam atau dalam 1 hari. Jadi ketika tidak diselesaikan pembayaran dalam 1 hari, orderannya itu akan langsung di close. Di sini bisa kita pilih ada BCA, Mandiri, ada QRIS, ada OVO, ada cash juga. Nah, cash ini langsung kita pembayaran di lokasi. Misalnya kita pilih di sini QRIS. Nah, di sini sudah langsung ada QRIS-nya untuk kita scan. Kalau sudah, langsung kita klik konfirmasi dan selesai bayar. Kita tunggu sebentar. Nah, pesan berhasil, gear petualanganmu sedang disiapkan di Basecamp. Langsung ada informasi bahwa peralatannya langsung diterima oleh admin yang ada di Basecamp dan segera disiapkan barangnya. Di sini sudah ada muncul tulisan, silahkan ambil di alamat Jalan Merdeka nomor 123. Jadi sistemnya ini
masih mengambil barangnya di lokasi untuk melakukan pengecekan dan lain-lain. Nah, sini ada nomor transaksinya yang akan ditunjukkan nanti oleh si user ke admin yang ada di tempat. Di sini ada metode pembayaran, QRIS. Sini ada tenda 1 unit, yaitu totalnya 204.000. Sekarang kita langsung klik lihat pesanan. Nah, di sini sudah masuk pesanan kita dalam status pending. Nah, yang akan nanti dikonfirmasi oleh admin, kita kembali dulu. Nah, di sini sudah ada notifikasinya. Pesanan berhasil, pesanan sewa user untuk perlengkapan tenda 2x2. Silakan cek nota rincian. Nah, di sini statusnya masih pending, yaitu sebanyak 204.000. Sekarang kita masuk ke bagian admin. Saya mau menunjukkan sedikit. Di sini diskon terbuka 15% tadi yang telah kita gunakan, dia hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi tidak bisa digunakan beberapa kali. Jadi yang tadi diskon yang kita gunakan itu hanya bisa digunakan 1 kali. Nah, di sini diskon yang 10% karena belum kita gunakan, dia masih tulisannya masih ambil promo. Kalau di sini yang 15% dia sudah digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke admin untuk melakukan proses penyetujuan barang. Kita langsung login. Nah, di sini sudah ada 1 transaksi yang tadinya 0, sekarang menjadi 1 transaksi. Sekarang kita tinggal klik pesanan masuk. Nah, di sini ada 3-6 Juni 2026. Total penyewanya itu 3 hari. Kita langsung konfirmasi bayar. Kita kembali. Kita cek lagi di bagian user apakah barangnya sudah terkonfirmasi jma.co. Passwordnya tadi 123456. Nah, di sini sudah ada notifikasi 1. Kita coba cek. Nah, pesanan siap disewa. Pesanan tenda 2x2 kamu sudah dikonfirmasi, silahkan ambil di base camp. Nah, di sini statusnya sudah berubah jadi disewa, yang tadinya di pending sekarang jadi sewa. Coba kita cek dari bagian profil tadi pesanan saya. Nah, di sini kan yang tadinya pending sudah menjadi kosong, masuk ke bagian berjalan di sini. Nah, sedang disewa selama 3 hari. Sekarang kita balik lagi ke logout, kita admin. Kita coba lakukan proses sampai selesai. Nah, setelah pesanan masuk tadi dan prosesnya sewa dan user telah ingin mengembalikan barang yang disewa, kita langsung klik aja pengembalian di sini. Nah, di sini langsung kita klik tombol proses pengembalian. Langsung kita klik aja. Nah, semua peralatan camping telah berada di base camp. Di sini ada menu selesai kembali. Nah, di sini sudah masuk ke bagian menu selesai karena kita sudah menyetujui dan semua barangnya aman. Lalu kita masuk ke bagian arsip selesai di sini. Nah, arsip semua transaksi selesai telah masuk ke bagian sini. Selanjutnya kita bisa lihat di sini data pengguna. Nah, ada pengguna yang namanya Rizky dan Advance. Jadi di sini kita bisa manajemen siapa-siapa aja yang telah login ke aplikasi kita. Oke, kita akan cek kembali apakah statusnya sudah selesai tadi. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ada notifikasi baru lagi, Coba kita klik. Oke, pesanan selesai. Terima kasih telah menyewa tenda 2x2 di Grup A. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Kita coba klik. Nah, status pesanannya itu sudah selesai. Kita coba klik dari profile. Kita klik pesanan, dia di pending kosong, berjalan kosong. Kita coba klik riwayat. Nah, di sini lunas 204.000 selesai disewa. Oke, kita coba langsung dari bagian keranjang dulu melakukan check out. Yang ini tadi kan nggak bisa di check out nih karena stoknya sudah habis. Coba kita check out lagi, kita tambahkan beberapa produk dari sini. Oke, di sini sudah masuk, ada 2 produk. Tambahkan 1 lagi, tracking pole misalnya.
tambahkan lagi sleeping bag. Langsung coba kita check out, banyak barang di sini. Coba kita check out. Langsung kita tambahkan harinya di sini. Kita coba masukkan voucher asal-asalan. Nah, kode voucher tidak terdaftar karena tidak ada voucher untuk sleeping bag. Kita coba pilih metode pembayaran lagi. Kita coba menggunakan BCA. Nah, di sini akan muncul nomor virtual account-nya. Kita langsung bisa salin dan bayar menggunakan BCA kita, bank virtual kita. Kita langsung konfirmasi aja ketika sudah bayar. Dia akan masuk lagi ke bagian pesanan selesai. Kita masuk ke kembali beranda. Coba kita cek. Nah, pesanan berhasil, pesanan user perlengkapan berhasil dibuat. Kita akan kembali lagi ke bagian admin untuk melakukan konfirmasi. Nah, di sini omset kita sudah masuk menjadi 204.000 dan ada satu transaksi tadi yang barusan kita buat. Kita langsung konfirmasi pembayaran saja. Anggap saja barangnya sudah dikembalikan, kita langsung proses pengembalian. Nah, dan omset kita akan bertambah di sini menjadi 324.000 yang tadinya 204.000. Kita coba ke bagian arsip selesai. Nah, ada dua barang yang sudah selesai melakukan transaksi. Kita kembali lagi, kita cek di bagian akun user tadi. 123. Ops, passwordnya salah, 123 sampai 6 tadi. Nah, sudah ada notifikasi di sini 2. Pesanan siap disewa dan selesai. Kita coba masuk ke bagian pesanan saya. 2 ini kosong, pending dan berjalan. Dia masuk ke bagian riwayat. Nah, di sini sudah ada 2 barang yang sudah selesai kita lakukan transaksi. Oke, di bagian wishlist sudah aman, di bagian keranjang sudah aman, explore sudah aman, misalnya sepatu tadi sudah aman. Notifikasi sudah aman juga di sini notifikasinya. Ini ada beberapa produk yang telah kita tambahkan. Bisa kita geser juga di sini fotonya, bisa kita tambahkan ke wishlist. Ini sudah masuk ke wishlist, bisa juga dihapus. Berhasil delete dari favoritmu. Tadi edit profile sudah berhasil kita buat. Ubah kata sandi juga sudah, pengaturan juga sudah. Berarti di diskon juga sudah. Oke, berarti semua fitur yang ada di aplikasi yang saya buat ini sudah berhasil kita deploy, sudah berhasil kita buat dan tidak ada error sama sekali. Nah, mungkin itu aja Pak penjelasan dari tugas UAS saya, yaitu untuk mata kuliah aplikasi mobile. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Advan Panjaitan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak.